Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Maulidia. Jadi, di sini saya akan memaparkan materi mengenai semantik. Dalam pembahasan semantik, perlu kita ketahui dulu hakikat makna. Jadi, makna itu merupakan suatu konsep atau pengertian dari objek yang menjadi tanda-tanda linguistik. Nah, seperti itu. Kemudian masuk pada pembahasan semantik yang kedua mengenai jenis makna. Jadi, makna itu ada beragam jenisnya. Yang pertama adalah makna leksikal, makna gramatikal, dan makna kontekstual. Makna leksikal adalah makna yang sebenarnya atau bisa dikatakan sebagai makna yang benar-benar sesuai dengan hasil panca indera kita. Misalnya pada kata meja, di mana ketika kita mendengar kata meja, tentunya kita dapat memahami bahwa meja itu merupakan suatu perabotan rumah tangga yang biasanya digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang. Kemudian ada pun pembahasan mengenai makna gramatikal, di mana makna gramatikal diartikan sebagai makna dari suatu kata yang ketika kata itu diubah melalui proses gramatikal tentunya akan menghasilkan makna yang berbeda juga dari makna yang asal. Misalkan pada kata kuda, di mana kalau berdasarkan makna leksikalnya, kuda itu dapat diartikan sebagai seekor hewan berkaki empat yang biasanya ditunggangi oleh manusia. Tetapi ketika kata kuda ini diubah dalam proses gramatikal jenis reduplikasi atau pengulangan kata dasar menjadi kuda-kuda, tentunya memiliki makna yang berbeda, di mana kata kuda diartikan sebagai kata kuda-kuda diartikan sebagai posisi awal atau posisi bersiap-siap sebelum menyerang lawan. Adapun makna kontekstual, di mana makna kontekstual itu adalah makna yang harus menyesuaikan konteks. Misalnya seperti kata kepala dalam suatu penuturan, anak itu memiliki kepala yang besar. Tentunya kata kepala dalam penuturan tadi diartikan sebagai salah satu atau bagian dari anggota tubuh manusia. Adapun ketika ia digunakan dalam penuturan, saya hari ini mendatangi kepala sekolah. Tentunya kata kepala di sini diartikan sebagai ketua atau pimpinan dari suatu keanggotaan. Seperti itu. Lalu masuk pada jenis makna yang kedua mengenai makna referensial dan makna non-referensial, di mana makna referensial diartikan sebagai suatu makna dari sebuah kata yang dimana maknanya ini memang bisa kita rasakan. Artinya dia ini ada wujud nyatanya di dunia nyata ini. Misalkan seperti kata buku, tas, meja, pensil, dan lain-lain sebagainya. Nah, kata-kata itu tentunya memiliki wujud nyatanya di dunia ini yang bisa kita rasakan. Lalu ada pun pembahasan mengenai makna non-referensial, di mana makna non-referensial ini adalah kebalikan dari makna referensial, di mana makna non-referensial ini adalah suatu makna dari sebuah kata yang wujud nyatanya itu tidak bisa kita rasakan. Artinya hanya bisa kita pahami dalam bahasa tulis dan bahasa lisan, tetapi secara wujud nyatanya itu tidak ada. Misalkan seperti kata karena, begitu. Lalu masuk pada jenis makna yang ketiga, yaitu makna asosiatif dan makna konseptual, di mana makna konseptual itu diartikan sebagai suatu makna yang tidak terikat oleh konteks lain. Misalkan pada kata rumah yang bisa kita artikan sebagai sebuah bangunan yang biasanya menjadi tempat tinggal manusia. Nah, adapun
pembahasan mengenai makna asosiatif, di mana makna asosiatif ini merupakan suatu makna dari sebuah kata yang dimana maknanya ini terikat oleh konteks lain. Misalkan seperti kata merah, di mana kata merah ini tidak hanya menjadi makna salah satu warna, tetapi juga dapat dimaknai sebagai lambang keberanian. Nah, masuk pada pembahasan jenis makna yang keempat mengenai makna kata dan istilah. Nah, misalkan kata lengan dan kata tangan, dimana kalau secara makna kata itu memiliki persamaan, tetap memiliki persamaan makna, tetapi kalau berdasarkan makna istilahnya itu adalah dua hal yang berbeda. Seperti itu. Nah, lanjut pada pembahasan relasi makna. Relasi makna yang pertama itu adalah sinonim. Jadi, sinonim ini dapat diartikan sebagai rentetan kata-kata yang memiliki makna yang hampir sama atau memiliki makna yang benar-benar sama. Misalnya, pada kata benar dan kata betul, yang dimana antara kata benar dan kata betul ini memiliki makna yang sama. Nah, adapun relasi makna yang kedua yaitu adalah antonim, di mana antonim ini dapat diartikan sebagai rentetan kata-kata yang memiliki kata-kata yang berlawanan. Seperti misalnya kata jahat berlawanan dengan kata baik, kata lapar berlawanan dengan kata kenyang, dan kata manis berlawanan dengan kata pahit. Adapun relasi makna yang ketiga yaitu adalah polisemi. Polisemi diartikan sebagai suatu kata yang memiliki makna lebih dari satu. Misalnya pada kata kepala tadi, yang dimana polisemi ini sangat berkaitan juga dengan makna kontekstual yang telah dibahas tadi. Jadi contohnya itu seperti kata kepala, yang dimana kata kepala itu tidak hanya memiliki makna anggota tubuh manusia, tetapi juga memiliki makna yang lain jika dikaitkan atau jika dipakai pada konteks yang berbeda. Seperti itu. Nah, adapun pembahasan relasi makna selanjutnya yaitu adalah homonimi. Homonimi merupakan dua kata atau lebih yang dimana kata-katanya ini memiliki fonem yang sama, pengucapannya juga sama, tetapi memiliki makna yang berbeda. Misalnya, pada kata bisa, di mana kata bisa itu tidak hanya dimaknai sebagai suatu kemampuan kita dapat melakukan suatu hal dengan baik dan benar, tetapi kata bisa itu juga dapat diartikan sebagai racun yang dihasilkan oleh hewan-hewan tertentu, seperti itu. Nah, adapun relasi makna selanjutnya yaitu hiponimi. Hiponimi ini adalah rentetan kata-kata di mana kata-kata ini berhiponim pada suatu hal. Misalkan kata gagak, perkutut, cendrawasih yang berhiponim pada kata burung. Seperti itu. Lalu masuk pada relasi makna selanjutnya mengenai ambiguity. Nah, ambiguity ini merupakan makna yang ganda pada suatu penuturan. Misalkan pada penuturan buku sejarah itu. Nah, kata penuturan buku sejarah itu memiliki makna yang ganda, bisa berupa buku yang membahas mengenai sejarah tertentu atau bisa juga memiliki makna buku yang ada pada sejarah itu, seperti itu. Kemudian masuk pada relasi makna yang terakhir yaitu redundasi, di mana redundasi ini dapat dimaknai sebagai suatu penuturan yang memiliki unsur segmental yang terlalu berlebihan, yang dimana tanpa menggunakan unsur segmental tambahan itu pun seharusnya sudah dimaknai sebagai suatu hal yang sama. Misalkan bola itu ditendang oleh Dika, yang dimana sebenarnya
sebenarnya tanpa menggunakan kata oleh pun sudah dapat dipahami sebagai bola itu ditendang Dika, seperti itu. Nah, masuk pada pembahasan selanjutnya mengenai faktor perubahan makna. Jadi, faktor perubahan makna yang pertama itu dikarenakan adanya perkembangan teknologi. Misalkan pada kata berlayar, di mana kata berlayar ini diartikan sebagai dimulainya perjalanan ke laut menggunakan transportasi kapal. Nah, di mana kata berlayar itu masih digunakan di zaman sekarang, meskipun zaman sekarang itu sudah tidak menggunakan tenaga layar pada kapal, tapi sudah menggunakan mesin-mesin canggih seperti itu. Nah, kemudian faktor perubahan makna yang kedua yaitu adalah perkembangan sosial budaya. Jadi, misalkan pada kata saudara, di mana dulu saudara itu dimaknai atau ditujukan kepada orang-orang yang lahir dari kandungan atau rahim yang sama. Tetapi zaman sekarang kata saudara itu juga bisa ditujukan pada orang lain yang tidak ada hubungan kandung dengan kita, yang dimana tujuan kita menggunakan kata saudara ini untuk menunjukkan adanya kesetaraan antara kita dengan dia, begitu. Lalu masuk pada faktor perubahan makna yang ketiga yaitu perbedaan bidang pemakaian. Jadi misalkan pada kata membajak, di mana kata membajak ini sangat berkaitan dengan bidang pertanian, yang biasanya tentu kita sering mendengar istilah membajak sawah, membajak tanah, ya kira-kira seperti itu. Tetapi di zaman sekarang kata membajak ini tidak hanya dikaitkan dengan bidang pertanian, tapi juga berkaitan dengan bidang lain. Misalkan seperti membajak film, membajak novel, membajak buku, yang dimana kata membajak ini digunakan dalam bidang kejahatan, seperti itu. Lalu masuk pada perubahan makna selanjutnya yaitu perbedaan tanggapan indera. Misalkan pada penuturan wajahnya sangat manis. Nah, pada penuturan ini menggunakan kata manis, yang seharusnya kata manis itu berkaitan dengan alat indera kita yaitu lidah. Nah, penuturan ini menggunakan kata manis karena untuk menunjukkan bahwa wajahnya ini adalah sesuatu yang enak dipandang lah, seperti itu kira-kira. Lalu masuk pada pembahasan selanjutnya mengenai medan makna dan komponen makna. Jadi yang dimaksud dengan medan makna ini adalah rentetan kata-kata yang dimana kata-katanya ini berada dalam satu medan atau bidang tertentu. Misalkan nama-nama perabotan, nama-nama hewan, nama-nama buah, yang dimana nama-nama atau jenis-jenisnya inilah yang dikatakan medan dari hal-hal yang telah disebutkan tadi, seperti itu. Adapun terkait dengan komponen makna, jadi komponen makna itu adalah hal-hal yang mencakup atau makna-makna yang mencakup pada suatu kata. Misalkan pada kata ayah, di mana kata ayah memiliki komponen makna yang menunjukkan dia ini manusia, dia ini laki-laki, dia ini sudah menikah, dan dia ini sudah memiliki anak. Seperti itu. Adapun pembahasan terakhir mengenai kesesuaian antara sintaksis dan semantik, di mana tentunya dalam suatu penuturan yang memang unsur sintaksisnya itu sudah benar, tetapi ketika melihat dari unsur semantiknya itu tidak benar, tentunya kalimat tersebut tidak dapat digunakan atau tidak diterima. Misalkan pada kalimat kambing yang Pak Udin terlepas lagi. Nah, kalimat itu tidak jelas dan tidak diterima karena menggunakan konjungsi yang. Nah, seharusnya konjungsi itu tidak perlu digunakan, menjadi kambing Pak Udin terlepas lagi. Seperti itulah kira-kira pembahasan dari saya mengenai semantik. Nah, demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai semantik. Apabila terdapat kesalahan kata dalam penjelasan saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Tetapi saya berharap bahwa penjelasan saya ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Saya Nada Maulidia, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.